Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami bertujuan untuk menjelaskan tentang Sunan Derajat, dan saya Puan Cetina Deweres akan menjelaskan tentang biodata Sunan Derajat. Pada tahun 1470 di Surabaya, Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Kosim dan dilahirkan oleh Nyai Ageng Manila dan memiliki ayah yang bernama Sunan Ampel. Nah, karena ayahnya itu Sunan Ampel, dia itu kayak disuruh untuk melanjutin pendakwahannya bapaknya. Jadi sebelum dia disuruh dakwah tuh, dia tentunya disuruh untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih baik gitu di Cirebon bersama Sunan Gunung Jati. Selain bernama Sunan Derajat dan Raden Kosim, Sunan Derajat juga memiliki nama-nama lain seperti Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, dan Pangeran Syarifuddin, dan juga masih banyak lagi. Saya dari kelas 10-2. Saya absen 11. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana Sunan Derajat berdakwah. Nah, Sunan Derajat berdakwah di wilayah Gresik dan menyusuri ke pantai utara Jawa. Selama perjalanan, beliau melihat masyarakatnya itu mengenal agama-agama Hindu. Tetapi beliau tidak menyusuri dan mendatangi masyarakat tersebut untuk berdakwah secara langsung. Tetapi ia mendatangi masyarakat tersebut untuk melakukan pendekatan. Nah, selama beliau di sana, masyarakat tersebut banyak yang mengenal agama Muslim. Akhirnya, beliau membangun namanya musola untuk sebagai tempat beribadah dan juga tempat dakwahnya beliau. Nah, karena semakin lama, semakin banyaknya masyarakat yang mengenal agama Muslim, akhirnya beliau membangun yang lebih besar, yaitu namanya masjid. Dan karena semakin banyak dan bahkan ada yang masyarakat dari luar, akhirnya beliau membangun atau memberi nama masjid tersebut menjadi Masjid Pusat Lembaga. Nah, karena banyak masyarakat tersebut memberikan mengenal Sunan Derajat tersebut itu sebagai adiknya Sunan Bonang, yaitu ahli syair dan juga gamelan. Nah, karena Sunan Derajat di desa tersebut yang bernama Banjarwati diganti atau dikenal sebagai Banjaranyar, yang mencerminkan tentang pertumbuhan dan perkembangan akibat Sunan Derajat tersebut. Nah, dan juga Sunan Derajat mengembangkan komunitas dalam masyarakat berbasis pendidikan dan juga agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dirasa masyarakat di Banjaranyar cukup mapan dengan nilai paritatif ajaran Islam, ia pun melanjutkan perjalanan meninggalkan pesisir utara Jawa dan tiba sebuah desa bernama Derajat. Di desa tersebut, ia melakukan misi dakwah mengajak masyarakat Jawa yang saat itu masih memeluk keyakinan Buddha dan Hindu untuk memeluk agama Islam. Berikutnya, Sunan Derajat menaklukkan perjalanan dakwahnya menuju Lamongan yang saat itu masih diperintahkan oleh Sultan Demak. Sunan Derajat memilih tempat di lokasi pegunungan karena dianggap aman dari banjir. Bukit tersebut kemudian diberi nama Endalem Dhuwur. Nah, Sunan Derajat juga terkenal dengan nasihat-nasihat tentang kehidupan yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, Sunan Derajat juga memperkenalkan agama Islam dengan cara pendekatan konsep dakwah bil hikmah. Nah, pendekatan konsep dakwah bil hikmah ini dilakukan oleh Sunan Derajat dengan cara yang hati-hati dan dengan cara-cara yang bijak serta tanpa paksaan kepada pihak manapun. Nah, ada empat cara Sunan Derajat untuk menyampaikan ajarannya. Yang pertama, dengan cara pengajian secara langsung di masjid atau musola. Lalu yang kedua, dengan memberikan pendidikan langsung di pesantren-pesantren sekitar Pulau Jawa. Lalu yang ketiga, dengan cara pemberian nasihat dan pengeluaran fatwa untuk menentukan baik atau buruknya suatu hal, seperti untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang terakhir, dengan cara kesenian tradisional yang biasa disebut dengan tembang pangkur. Nah, tembang pangkur ini dilakukan dengan cara memahami dan memaknai isi Al-Quran
yang diiringi dengan iringan-iringan musik gamelan Jawa. Nah, adapun inti dari ajaran-ajaran tersebut adalah catur piulang. Nah, catur piulang ini biasa juga disebut 4 pengajaran. Yang pertama, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Lalu yang kedua, berikanlah makanan kepada orang yang kelaparan. Lalu yang ketiga, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Nah, pesan inti dari catur piulang itu adalah agar umat muslim di Nusantara agar selalu tolong menolong terhadap sesama tanpa memikirkan agama, ras, suku, golongan, dan hal yang lainnya. Kapan saja dan dimana saja ketika kita melihat orang yang kesulitan baik dalam fisik, sandang, pangan, papan, ataupun hal yang lainnya, kita sebagai umat muslim hukumnya wajib untuk membantunya, karena hal itu sudah ditekankan dalam Al-Quran. Benda peninggalan Sunan Derajat yang paling populer dan tersimpan di museum ini antara lain, yang pertama ada gamelan Singo Mengop. Dulunya digunakan oleh Sunan Derajat untuk dakwah agama Islam dengan cara akulturasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu yang kedua ada batik dan kain tenun. Batik dan kain tenun merupakan barang peninggalan yang pernah dikenalan oleh Sunan Derajat. Lalu yang ketiga ada daun lontar yang berisi surat Yusuf dituliskan dalam huruf Arab Enggon. Museum Sunan Derajat berada di Jalan Sumberwudi, Paciran, Lamongan, masih satu daerah dengan kompleks makam beliau. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi.